Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wah, selamat datang teman-teman Hamka Muda di Alumni Talk. Nah, bersama saya Anindya Imanina dan kali ini saya nggak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh kakak alumni UHAMKA yang luar biasa, yang udah punya pengalaman banyak banget dan kita bakal sharing-sharing bersama Kak Eva Nerjayanti. Nah, Kak Eva ini merupakan alumni dari program studi Gizi Tas Ilmu-Ilmu Kesehatan UHAMKA. Selamat datang Kak Eva. halo Nah, semuanya. Kak Eva, apa kabar nih Kak Eva? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik ya Kak, sehat. Ya baik. Nah, teman-teman, kita ini kan udah masuk di tahun 2021 ya, tapi ternyata di tahun 2021 ini kita masih mengalami pandemi ya, Kak. Kita Iya, masih harus menjaga jarak, kita harus masih menggunakan masker, terus kemudian mencuci tangan, 3M, protokol 3M, agar pola hidup bersih dan sehat selama pandemi ini, kita pun masih tetap dalam keadaan fit. Tentunya selain dari 3M itu, pasti kita juga harus mengisi stimulus di dalam tubuh kita dengan gizi yang seimbang, dengan makanan-makanan yang sehat, agar selama pandemi ini nih kita tetap fit ya tentunya ya Kak. Nah Kak Eva ini ternyata udah punya pengalaman juga nih, langsung terjun langsung sebagai relawan di Wisma Atlet ya Kak. iya betul. Nah sebagai Hamka Muda tentu bangga banget nih Kak, ternyata ada alumni UHAMKA yang langsung terjun nih ke dalam penanganan COVID-19. Jadi garda terdepannya Indonesia saat ini. Nah Kak, boleh dong sharing-sharing ke kita gimana sih nanti tips-tipsnya selama pandemi biar kita tetap bisa beraktivitas secara lancar, biar kita tetap bisa hidup new normal ya tanpa tertular oleh si virus kecil itu, terus kita juga tetap sehat. Mungkin Kak Eva bisa berbagi sama kita-kita nih. Nah, Kak Eva boleh nih Oke. ceritain pengalaman kakak selama jadi relawan di Wisma Atlet. Gimana nih, Kak? Hmm, jadi sebenarnya pengalaman aku selama menjadi relawan ahli gizi ini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan, Nice. di mana aktivitas dari kegiatan unit gizi itu terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah penyelenggaraan makanan atau food service, itu area penugasannya di yellow zone. Dan yang kedua adalah pelayanan gizi klinik, di mana area penugasannya itu di red zone atau berinteraksi langsung dengan Dan pasien COVID. pasiennya, Kak. Oh, Ya, gitu. Berarti kakak benar-benar, kalau kakak sendiri berarti tadi dua ya, di yellow zone sama ya, yang di red zone. Ada yang benar-benar iya. bertemu dengan pasiennya. Gimana sih, Kak? Ini kan pertama kali dong, Kak, berarti ketemu. Sedangkan kan COVID-19 ini penyebarannya tuh meluas banget. Berarti kakak APD-nya lengkap dong ketika itu. Untuk di pelayanan gizi klinik itu sendiri di area penugasan red zone memang kita menggunakan APD level 3, di mana level 3 itu lengkap menggunakan Hmm. hazmat, cover all dengan masker N95 dan masker bedah juga, terus menggunakan hand cool 2 lapis, pokoknya lengkap banget, pakai boot segala lupa sama cover sus juga. Pokoknya kalau di red zone insya Allah aman sih, karena APD-nya lengkap banget. Jadi biasanya berapa lama tuh, Kak, kalau pakai APD lengkap kayak gitu untuk lagi bertugas? Kebetulan untuk unit gizi itu uh, 6 sampai 8 jam. Oh, gitu. Kalau misalkan kerjaan kita lebih cepat, 6 jam bisa langsung turun. Kalau misalkan ada kendala atau apa, nanti bisa sampai 8 jam di region. Itu biasanya kakak nganterin makanannya langsung ke pasien yang ada di Wisma Atlet gitu, Kak? Atau gimana tuh biasanya? Sebenarnya sebenarnya sih kan kalau untuk Hmm. pelayanan gizi itu sendiri, untuk kegiatan di region itu kita melakukan yang namanya nutritional care process atau
proses asuhan gizi terstandar, di mana itu tuh kegiatannya terdiri dari screening gizi, asesmen gizi, diagnosa, intervensi, dan monitoring evaluasi. Nah, salah satunya yaitu juga distribusi makanan. Jadi tuh kita sebenarnya nggak nganterin langsung, cuman kita gimana caranya memberikan makanan itu tepat dan nyampe ke pasien gitu. Nah, untuk penyelenggaranya itu dilihat dari proses asuhan gizi terstandarnya itu. Jadi kebutuhan gizi pasien-pasien tersebut itu dilihat dari kebutuhannya dan apakah ada resiko malnutrisi atau enggak gitu. Jadi untuk distribusi makanan kita sebenarnya hanya melakukan plotting untuk lantai-lantai, tapi bisa jadi juga kita karena kan memonitoring apakah makanan yang kita sediakan itu benar-benar dimakan oleh pasien tersebut, dan jadi harus melihat progres dari diet yang kita berikan. Berarti standarnya beda-beda dong ya Kak, antara satu pasien sama pasien yang lain, atau sama aja kan Kak, tingkat keparahan dari si pasien dari itu kan pasti beda-beda dong Kak. Terus usianya juga beda-beda, kebutuhan gizinya juga beda. Berarti nanti makanan yang dikasih pun beda juga ya Kak? Iya, berbeda-beda. Jadi setiap pasien itu memiliki kebutuhan berbeda disesuaikan dengan apakah ada komorbid penyakit penyerta yang dialami. Tapi rata-rata karena di sini itu sebagian besar adalah pasien dengan gejala ringan sampai sedang. Jadi tuh kebanyakan sebenarnya pasiennya ada yang isolasi mandiri juga, maksudnya dengan OTG, ada juga yang emang dengan ada juga yang dengan kebutuhan tertentu, misalnya ada yang dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, terus terutama harus lebih diperhatikan itu kan beberapa kelompok seperti anak-anak, bayi, lansia, ibu hamil itu memiliki standar kebutuhan gizi yang berbeda-beda juga. Iya sih, benar banget Kak. Yang aku dengar juga kalau di Wisma Atlet kan bahkan dari teman-temanku sendiri banyak yang mereka itu OTG ya Kak, nggak ada gejala apa-apa atau mungkin hanya gejala ringan aja yang ada di Wisma Atlet. Oh iya Kak, ada pengalaman seru apa aja nih Kak bareng pasien-pasien di, atau mungkin yang paling apa ya, pengalaman sukanya lah ya selama Kakak nugas relawan di sana, cerita. Sebenarnya maksudnya aku pribadi menjadi relawan itu adalah kan sebagai panggilan jiwa ya. Di mana di sisi lain kita bisa menerapkan ilmu selama kuliah kita itu juga sebagai apa ya, untuk kita mengeksiskan diri gitu, karena secara umum gizi itu sebenarnya kan masih kayaknya orang-orang belum tahu gitu. Jadi itu sebenarnya kita punya misi untuk memperkenalkan kalau gizi itu agar dikenal oleh pasien dan teman sejawat kita. Jadi itu gimana caranya nih pasien biar tahu kalau misalkan medis itu bukan hanya perawat atau dokter, tapi ada juga nih gizi yang memang penting untuk apalagi meningkatkan imunitas. Pengalamannya sih yang paling seru itu adalah di mana saat kita melakukan asesmen gizi dan menemukan masalah terkait ada pasien dengan malnutrisi, gimana caranya kita membantu memperbaiki status gizinya itu. Waktu itu sempat aku mendapatkan pasien anak dengan gizi buruk dan encephalopathis, di mana keadaannya itu lumayan, terus ditambah dengan COVID ya. Kayak kita harus gimana caranya kita bisa membantu anak tersebut agar status gizinya bisa lebih baik. Terus ada juga pengalaman aku misalnya selama memonitoring pasien aku waktu itu ada feedback nih dari pasien yang sampai terima kasih ya gitu sudah memberikan pelayanan gizi yang baik. Itu jadi kayak kebanggaan tersendiri gitu, ternyata gizi itu mulai dikenali oleh masyarakat. Jadi aku juga ya Kak. Ya benar-benar juga sih Kak. Kan tim medis itu sebenarnya banyak ya Kak, nggak hanya perawat. Jadi benar-benar adanya
kakak nih di Wisma Atlet juga sebagai mempromosikan nih, wah ternyata yang ada di balik layar tuh gak cuman ya perawat tadi ya kak, ada orang-orang yang Ya, menyiapkan makanan yang katanya sih kata teman-temanku terjamin banget emang makanannya ketika di Wisma Atlet itu. Beda ketika mungkin iya. isolasi mandiri di rumah kan ya makanannya ala kadarnya. Tapi kalau misalkan di Wisma Atlet benar-benar makanannya takaran gizinya udah sesuai banget. Kak, ini pasti kan kakak tuh lulusan tahun berapa, Kak? Aku masuknya 2015, lulus tahun 2019. Oh, tahun 2019. Angkatan Ya, berarti kakak angkatan baru. 2015 ya, baru-baru ya, Kak. Pasti kan sebelumnya nggak Ya. kepikiran dong ya bakal terjun jadi relawan di Wisma Atlet. Enggak. Karena kan ini kan kondisi pandeminya juga benar-benar di luar dugaan kita juga ya, Kak. Iya. Kalau misalkan kita flashback lagi nih, Kak, di zaman-zaman kakak kuliah, apa sih hal-hal yang kakak kangenin dan mungkin sekarang ya kangen lah pas masa-masa kakak masih kuliah tuh di Prodi Gizi. Kalau aku sih kok kangen ngerjain tugas yang banyak ya. Enggak deh. Tapi, wah itu ngangenin ya, Kak? Enggak, waktu itu banyak, maksudnya kalau di Gizi sendiri kan ada namanya praktek belajar lapangan. Nah, itu kangen banget sih, karena di situ kita kayak bukan hanya sekedar teori, tapi gimana kita mengeksplor bahwa diri kita tuh terjun ke masyarakat. Waktu itu praktek belajar lapangannya di rumah sakit, itu sih yang bikin kangen, karena di situ kita bisa membentuk karakter, mengenal teman-teman kita, jadi dan mengaplikasikan apa yang sudah diberikan dosen-dosen di lapangan itu. Jadi makanya kalau di lapangan tuh rasanya kayak, oh gini ya gitu. Apa yang menjadi teori dan di lapangan kita Ya, aplikasikan. Itu sih yang dikangenin. berarti kayak PKL-nya gitu lah kayak ya. Iya, iya. Nah, itu kan kakak belajar teorinya selama di kampus nih, terus kemudian dipraktekkan di PBL. Teori-teori yang kakak pelajarin di kampus, terus kemudian sekarang kakak praktekin lagi nih, selama kakak jadi relawan di Wisma Atlet. Nah, itu relate gak sih, Kak, apa yang kakak pelajarin? Sepadan gak sih dari yang dulu kakak belajar di kampus, sampai sekarang akhirnya kakak jadi relawan, itu juga terjun langsung kan ke masyarakat, dan bahkan sekarang kasusnya lebih kompleks juga nggak sih Kak? Nggak cuma malnutrisi, tapi kita juga lagi menghadapi pandemi. Itu gimana tuh Kak? Jadi relate banget sih, karena kan maksudnya teori itu adalah dasar apa yang akan kita lakukan nih terkait apalagi untuk penyelenggaraan makanannya, apa pelayanan gizinya, pasti kan harus berdasarkan teori. Cuman untuk aplikasi itu kan disesuaikan karena di setiap tempat itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada, apalagi ini namanya rumah sakit darurat. Jadi mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa nih diterapin di sini karena sifatnya darurat itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa diterapkan dan ada beberapa hal yang tidak bisa diterapkan. Nah, tapi aku berpikir kalau misalkan di rumah sakit darurat ini kan menjadi center nih ya untuk COVID terutama di Jakarta. Jadi di sini itu adalah sebuah media pembelajaran di mana kita bisa melakukan apapun yang sesuai dengan teori yang sudah kita dapat. Jadi di sini itu adalah juga sebagai panggung di mana kita bisa mengembangkan gizi. Jadi di unit gizi juga untuk sekarang alhamdulillahnya akan melakukan penelitian terkait diet dan COVID gitu. Oh iya. Tempat aku dengar Kak, dari waktu itu aku juga ada kenalan tuh Kak, relawan juga di Wisma Atlet. Sempat jadi pertentangan karena katanya kalau orang yang diet kemudian itu bisa meningkatkan resiko terkena COVID gitu nggak sih Kak katanya? Atau gimana nih Kak yang mau Kakak lakuin tuh penelitian? Jadi waktu itu dikasih saran, udahlah buat cewek-cewek nggak usah diet-diet sok-sokan. Justru malah orang yang diet-diet takutnya nanti malah punya faktor resiko yang lebih besar dibandingkan yang nggak diet. Sebenarnya sih rencananya yang mau kita lakukan itu adalah
Jadi selama ini pemberian diet, terutama kepada pasien-pasien yang dengan komorbid tertentu, itu apakah efektif apa enggak gitu untuk selama perawatan. Jadi diet di sini terpantau gitu ya? Ya diet yang terpantau. Terus juga untuk dengan pemberian zat gizi tertentu. Jadi apakah akan dilihat ada nggak pengaruhnya dengan penurunan gejalanya gitu untuk melihat. Kalau tahu aku sih masih itu rencananya. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Padahal nih ya Kak, kita ini kan udah mau masuk 2021, tapi ternyata masih pandemi. Kakak sendiri gimana nih Kak menghadapi kondisi pandemi ini? Karena kayaknya mau nggak mau kita bakal berdampingan terus nih kan sama si pandemi ini. Kita juga nggak bisa diem aja di rumah, kita harus tetap melakukan aktivitas. Terus juga di sisi lain, angka penularannya, orang-orang yang terinfeksi juga semakin meningkat. Tips apa sih yang bisa Kakak kasih nih ke kita, ke teman-teman HAMKA muda, biar kita tetap bisa menjalani hari-hari kita dengan baik juga, tapi tanpa adanya tertular dari si COVID-19 ini? Kalau menurut aku yang paling penting adalah pertama diri kita itu harus dibawa happy, karena kan sekarang mental health itu ditambah dengan peningkatan imunitas melalui konsumsi gizi seimbang. Itu sangat penting karena itu aku terapin ya ke diri aku sendiri. Selama 9 bulan ini aku terjun di yang berhubungan langsung dengan COVID, alhamdulillahnya nggak pernah, maksudnya karena itu aku terapin beneran. Pokoknya intinya kita bawa happy aja, jangan sampai apalagi ada yang namanya kelelahan mental ya untuk tenaga medis. Ya, itu tuh kita jadi healing time aja buat diri kita gitu. Kayak untuk misalkan kita sudah kelelahan, misal lelah dalam pekerjaan, kita beri reward untuk diri sendiri. Itu penting sih bagi aku. Kayak kita buat happy aja diri kita sendiri dulu. Terus kalau misalkan syukuri makanan yang sudah ada gitu ya. Ya udah kita konsumsi makanan yang sehat-sehat, yang apalagi bisa meningkatkan imunitas. Terutama kan yang dianjurkan adalah tinggi protein yang untuk meningkatkan imunitas itu. Terus aku biasain kayak minum jus itu dalam seminggu bisa berapa kali gitu. Pokoknya pertama buat diri kita happy. Selalu komunikasikan dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, itu udah penting. Jadi kita seenggaknya kalau misalnya udah ini sama kerjaan bisa dicurahkan gitu. Terus jangan sampai skip makan, dan makan itu penting. Jadi asupan gizi dan mental kita juga sehat, karena kan kalau pandemi ini mempengaruhi ke diri kita itu sangat berpengaruh gitu. Apalagi ada pembatasan aktivitas. Bagi aku kayak kita nih gak bisa kemana-mana terus harus pakai masker, itu kan adaptasinya butuh waktu dan butuh untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kayak membiasakan untuk cuci tangan. Tapi bagusnya kan jadi sekarang orang-orang lebih aware terhadap kesehatan. Jadi lebih bersih lah ya Kak. Jadi benar-benar apa-apa harus cuci tangan, apa-apa harus cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, bawa sabun. Dulu mah mungkin boro-boro gitu ya. 5 menit makanan jatuh, baru 5 menit. Biasanya kan kayak gitu. Kalau sekarang benar-benar kita tuh dituntut harus hidup jauh lebih sehat dan lebih bersih. Tapi ngomongin masalah harus dibawa happy, emang bener banget sih Kak. Yang aku rasain dan mungkin teman-teman aku mungkin yang pernah kena, itu kadang kalau misalnya kita ada diagnosa nih, misalnya nih, ya rapid test atau swab test, terus ternyata hasilnya reaktif atau positif, itu yang pertama kali kena atau keserang tuh mentalnya nggak sih Kak? Kayak langsung ngedown gitu, kayak, itu benar-benar karena penularannya COVID ini kan cepet banget, makanya ketika ada yang kena tuh harus diisolasi, harus dijauhin, dan itu yang pertama kali nyerang dibandingkan fisik. Harus menyiapkan mental kita gitu. Kalau udah tahu
Hasilnya Heeh. ya pertama bikin happy dulu. Apalagi dulu sempat ya Kak beredar rumor yang sampai relawan-relawan COVID tuh nggak boleh balik ke kosan, kayak dikucilkan. Sempat kan ya Kak dulu-dulu tuh pas awal-awal terjadi penularan COVID-19. Kalau Kakak sih, ini Kakak di rumah atau mungkin ngekos apa gimana tuh Kak? Kalau di Wisma Atlet kan sebenarnya Kalau ada di tempat Wisma kan ada tempatnya. untuk nakes. Cuma kalau di rumah, aku udah gak pernah pulang ke rumah di selama ini. Balik lagi. Iya, belum belum balik lagi selama pandemi ini karena ada beberapa regulasi yang menyebutkan kalau misalkan relawan harus ada izin dulu kan, maksudnya yang penting banget karena kan kita juga menjaga kita nggak tahu nih pulang bawa virus apa enggak gitu. Jadi itu banyak pertimbangan untuk pulang. Tapi selama ini sih dengan komunikasi lewat video call itu juga menurut aku yang intens cukup untuk memberikan kabar kepada orang tua. Kecuali emang urgent banget ya harus pulang, ya pulang gitu. Ya, kita sekarang emang benar-benar metodenya langsung akhirnya berubah drastis nih ke daring. Gak ada yang tahu mau ada Iya, pandemi. iya gak ada yang tahu kan ya Kak. Akhirnya mulai dari perkuliahan, kerasa banget sih Kak di pandemi ini perkuliahan harus online terus banyak lah. Akhirnya sekarang muncul seminar-seminar yang webinar, termasuk podcast kita salah satu ini kan improve dari adanya pandemi juga. Nih Kak, kan masih ngomongin soal Wisma Atlet nih Kak. Kan pasiennya tuh juga random banget ya sih Kak di Wisma Atlet. Nah, rata-rata mereka tuh dari pasien tuh terdeteksi awalnya tuh seperti apa sih Kak sampai akhirnya kemudian harus dilakukan perawatan di Wisma Atlet. Apalagi sekarang kan juga sebenarnya banyaknya yang OTG ya Kak. Itu gimana tuh Kak rata-rata kasusnya? Sebenarnya sih kan penularan paling banyak untuk COVID di Indonesia kebanyakan itu dari melalui kluster keluarga kan. Jadi misalkan ada orang tua atau bapaknya nih, ibunya misalkan kerja atau ketemu sama temennya yang ternyata terkena COVID, nggak tahu pulang ke rumah, pas di swab hasilnya positif. Terus kan jadi otomatis seluruh rumah, Satu keluarga. penghuni rumah itu harus di swab juga. Ini kan sebenarnya paling banyak adalah penularannya melalui kluster keluarga. Untuk karena di sini yang aku tahu itu gejalanya ringan dan sedang, karena emang biasanya tanpa gejala kebanyakan ya. Tapi ada juga yang emang pasien-pasien itu terdeteksinya karena dia kebanyakan mengalami anosmia yang kehilangan indera penciuman dan merasa ya, itu banyak banget selama aku ketemu pasien yang dikeluhin itu biasanya jadinya nggak nafsu makan gitu, nggak ada rasanya jadi ya Kak. Ya, batuk dan demam itu sih rata-rata yang biasanya gejala yang mereka alami ya. Untuk penularannya kebanyakan sih melalui kluster keluarga aja, yang entah itu orang tuanya atau anaknya yang memang menularkan ke anggota keluarga yang lain. Akhirnya jadi itu dalam jadi itu dalam satu kamar biasanya ada sampai 4 orang, ya satu keluarga semua. Ada yang 2 kamar, ternyata itu satu keluarga semua gitu. Berarti kalau di Wisma itu misalnya satu keluarga dia masih di satu tempat isolasi gitu ya Kak? Bisa sih, bisa begitu karena kan mungkin apalagi kalau ada anak kecil ya, anak kecil kan nggak mungkin dipindahin ya di isolasi sendiri gitu. Kalau yang biasanya ada anak kecil, biasanya satu keluarga satu room gitu. Oke, Kak Eva masih ngebahas seputar gizi dan COVID-19 nih. Kak, kan kalau tadi kan Kakak udah ngasih tahu nih tips-tips buat para hamka muda gimana sih selama menjalani kondisi pandemi, selama kita harus berdampingan. Kira-kira coba contohnya deh Kak, misalnya makanan apa sih yang harusnya kita perbanyak konsumsi pada saat seperti ini, terus kemudian makanan seperti apa yang ternyata jangan sering-sering dikonsumsi nih lagi kondisi pandemi kayak gini. Mungkin bisa langsung ke contoh makanannya gitu Kak.
Oke. Jadi sebenarnya untuk makanan yang dianjurkan untuk selama pandemi ini adalah meningkatkan imunitas. Contohnya adalah protein. Jadi makanan yang tinggi protein, terutama putih telur. Oh iya. Salah satunya ya. Maksudnya putih telur itu kan gampang ditemukan dan bioavailability-nya lebih banyak gitu. Terus juga makanan-makanan yang banyak mengandung antioksidan seperti buah dan sayur. Untuk mineral atau zat gizi mikro yang yang paling banyak dianjurkan salah satunya adalah vitamin C, vitamin E, vitamin D, serat juga. Untuk makanan yang harusnya lebih banyak dibatasi ya makanan tinggi natrium, tinggi gula, dan tinggi kalori. Apalagi kalau selama pandemi ini kan aktivitas kita terbatas ya, hanya di rumah. Jadi asupannya jangan banyak makanan junk food atau fast food. Kan kalau di rumah aja kayaknya enak banget nih gitu ya untuk GoFood atau apa gitu, pesan makanan. Tapi lebih banyak juga aktivitas fisiknya. Jadi jangan sampai pandemi kayaknya rata-rata jadi malah gendutan ya gitu. Bener sih Kak. Jadi harus Hebat ya. harus tetap harus tetap menyeimbangkan gizinya. Jadi saran aku sih banyak konsumsi tinggi protein dan vitamin-vitamin mineral tertentu seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, vitamin D yang sifatnya memang sebagai antioksidan. Gitu. Karena virus ya, jadi kita harus perbanyak imunitas tubuh gitu. Iya Kak, kan dengar-dengar kemarin juga kita mau ada konsep yang herd immunity, yang gimana sih semua orang tuh kena aja gitu, biar nanti terbentuk antibodinya. Itu gimana sih kalau menurut Kakak terkait konsep herd Nah, makanya itu tuh dari konsep herd immunity itu sendiri, makanya kan sebisa mungkin kita aware terhadap kesehatan diri kita sendiri ya, yaitu dengan meningkatkan makanan yang memang meningkatkan imunitas. Nah, ditambah lagi juga kitanya, yang paling penting kitanya juga harus ada keinginan untuk mencoba lebih sehat gitu ya. Karena kan kalau misalnya pandemi itu aku yakin kebanyakan orang ya aktivitasnya tidak akan, maksudnya akan terbatas ya, hanya ya udah di rumah aja banyak nonton gitu kan, harusnya rebahan? juga rebahan olahraganya juga tetap jalan, aktivitas fisiknya tetap jalan, dan asupan makannya juga tetap dijaga, itu penting. Dan mental health kita juga tetap dijaga gitu. Nah gitu Pagi itu teman-teman. kan konsep. Ya intinya yang bisa kita lakukan selama pandemi ini, kita harus terus seimbang ya Kak, baik secara fisik, aktivitas fisik, setidaknya harus tetap dilakukan. Mungkin nyapu ngepel di rumah kan termasuk olahraga kecil juga nggak sih Kak? Terus dibarengin ya nyapu ngepel di rumah daripada rebahan aja kan. Aktivitas fisik juga harus tetap dijalani. Terus kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi harusnya sih bisa jadi ajang buat perbanyak referensi masak-masak makanan sehat nih kayaknya Kak, kalau misalkan lagi banyak di rumah ya Kak. Misalnya lagi pengen ayam geprek nih, kenapa nggak coba bikin versi sendiri di rumah? Itu kan jadi kita lebih tahu, maksudnya keamanan makanannya ya daripada di luar kan kita juga tahu. Kalau kita bisa bikin kebersihannya, bisa melatih skill memasak kan, siapa tahu jadi bisnis. Iya ya, aku seruin juga dulu sebenarnya sempat Kak, aku tuh kepengen masuk gizi, ahli gizi. Cuman kan emang peminatnya gizi ini luar biasa ya. Banyak banget. Dulu tuh pengen masuk PTN, terus masuknya prodi gizi. Nah, yang aku bayangin nih dari prodi gizi ini sendiri, kan masak-masak ya Kak. Masak-masak yang sehat-sehat. Ya nggak sih, Kakak tuh ada belajar kayak masak-masak gitu. Aku juga ngelihat ada temanku yang dari Kak, jadi kayak koki gitu Kak.
Sebenarnya gizi itu sih, maksudnya kebanyakan orang kan hanya mengenal dari segi gizi masak-masak gitu, tapi kan ternyata ada kaitannya dengan kesehatannya gitu. Jadi emang ada mata kuliah yang emang kita itu belajar kuliner, table manner, gimana caranya makanan dia tuh. Kalau kebanyakan kan makanan rumah sakit pasti orang-orang gak ada rasanya, terus bikin hambar gitu. Jadi sebisa mungkin, sekreatif mungkin sebagai ahli gizi kita harus menyediakan makanan yang memang tetap enak tapi sehat juga gitu. Itu sih yang jadi tantangan buat kita sebagai ahli gizi. Iya benar, mantep banget tuh Kak. Itu kita juga belajar. Enak, sehat, wah komplit sih Kak. Iya. Enak, sehat. Gimana caranya? Oke, Kak Eva, dari Kak Eva sendiri nih ya, poin-poin penting perawatan kesehatan selama lagi kondisi pandemi COVID-19. Apa aja sih Kak? Mungkin Kakak bisa share sedikit hal yang harus kita lakukan nih selama pandemi. Apalagi kita udah masuk ke tahun 2021, terus kemarin juga sempat dengar ada mutasi dari COVID-19. Otomatis nih kayaknya emang belum kepada akhir dari si pandemi ini sendiri kan. Dari Kakak sendiri, kira-kira apa sih biar kita dari sehat? Perawatan maksudnya untuk pencegahan dari COVID ini sendiri, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang 3M itu ya. Itu sih salah satunya itu. Terus kalau dari segi gizi, tetap konsumsi gizi seimbang yang meningkatkan imunitas dan banyak mengandung antioksidan. Jangan lupa juga ya aktivitas fisiknya dan mental kitanya juga sih itu harus diperdalam lagi. Maksudnya intinya kita harus menerima, karena kan kedepannya kita akan berdampingan dengan COVID terus nih sampai belum ada pengobatan yang emang jelas gitu untuk COVID ya. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan yang melakukan 3M itu, ditambah gizi seimbang, aktivitas fisiknya jangan lupa, dan gimana caranya mental kita juga tetap sehat. Jadi sehat secara jiwa, sehat juga secara badan. Itu sih keseimbangan dari semua itu yang paling penting menurut. Sepakat banget sih Kak. Gak cuma sehat fisik, tapi harus sehat mental. Ya, walaupun sebenarnya bosen banget sih ya. Kalau kakak kan masih ada aktivitas nih, jadi relawan ya. Masih keluar ya. Buat kita-kita ini, para hamka muda kebanyakan, ya belum ada keputusan untuk kuliah offline juga, belum ada keputusan untuk benar-benar kita bisa keluar, otomatis kan pasti ada rasa bosan, rasa jenuh. Gimana caranya kita pinter-pinternya membunuh perasaan jenuh itu biar tetap mentalnya tuh semangat. Terus jadi menjalani hari-hari di kondisi pandemi tuh tetap ceria lah ya, nggak terlalu bosan. Karena kan yang bikin kayak gitu tuh, wah bosen nih di rumah terus, ya udah akhirnya keluar nongkrong, ternyata bisa jadi malah menyebabkan klaster baru atau apapun itu. Kan sekarang juga banyak ya Kak klasternya dari anak-anak muda. Klaster nongkrong berarti itu. Ya dari tongkrongan-tongkrongan gitu. Oke Kak, sebelum kita tutup pembahasan hari ini, mau kesimpulan dari Kakak nih kira-kira selama masa pandemi ini, closing statement untuk semua masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Percaya atau tidaknya itu dibalikan ke diri kita masing-masing ya. Tapi ternyata yang aku alamin ternyata ya COVID itu nyata, karena kita ini adalah seperti sedang berperang nih, karena berperang melawan musuh yang tidak terlihat. Jadi gimana caranya kita tetap optimis, tetap berpikiran maju ke depannya, kalau misalkan pasti sih semua pandemi itu akan berlalu. Jadi tetap kita jaga kesehatan,
mematuhi protokol kesehatan dengan meningkatkan konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisiknya, dan menjaga mental kita akan tetap sehat. Dan jangan lupa sebagai ahli gizi, kita ini maju terus, pantang mundur di medan perang, karena kita merang melawan musuh yang tidak terlihat. Benar banget nih. Badai pasti berlalu. Benar banget ya teman-teman. Pasti kondisi pandemi ini pasti bakal berakhir lah ya Kak. Yang penting tinggal gimana caranya kita bisa terus aware, terus ibaratnya berperang dengan si virus ini sampai nanti akhirnya si virus ini benar-benar dinyatakan kalah. Jadi jangan sampai kalah nih kita sama si virus ini. Kita harus perbanyak amunisi ya Kak. Perbanyak amunisi melalui makanan-makanan yang bergizi, melalui aktivitas olahraga juga tentunya yang nggak boleh kita tinggalin. Karena pandemi pasti berakhir. Oke teman-teman Hamka Muda, karena waktu kita juga udah 1 jam berbincang-bincang seru bareng Kak Eva. Terima kasih kepada Kak Eva yang udah mau berbagi banyak hal terkait keseruan Kak Eva selama jadi relawan di Wisma Atlet. Terus juga udah berbagi tips sama kita agar tetap produktif juga, agar tetap sehat juga selama kita masih berada di kondisi pandemi ini. Jangan lupa tadi 3M ya teman-teman. Harus terus mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kak Eva, terima kasih atas waktunya. Mungkin karena kita bisa berbagi ilmu lah ya di sini. Terima kasih Hamka Muda yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu, karena di dalam tubuh yang sehat pasti ada jiwa yang sehat juga. Terima kasih, saya pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.